Pemirsa, Anda tahu angkringan? Ya, tempat makan yang menjual makanan murah dan sebagai tempat nongkrong hemat ini punya sejuta cerita. Seperti apa persiapan yang dilakukan oleh penjual sebelum menjajakan makanannya di angkringan? Berikut laporan produser lapangan CNN Indonesia, Aditya Aksani, dalam segmen Sehari Menjadi Pedagang Angkringan. Mas. Pegel juga pemirsa, lumayan lah. Agak berantakan sedikit. Nasi kucing seperti. Halo pemirsa, nah Anda pasti tahu yang namanya angkringan, tempat makan dengan menu-menu yang sangat luar biasa dan harganya sangat murah. Nah seharian ini saya akan mencoba menjadi penjual dan juga pengusaha dari warung angkringan. Tapi saya lagi kebingungan nih, di mana nih Bang Wijaya? Karena Bang Wijaya ini adalah salah satu pengusaha dan juga penjual dari warung angkringan. Yuk ikuti perjalanan saya di Sehari Menjadi Penjual dan juga pengusaha dari warung angkringan. Pagi-pagi di akhir pekan, saya sudah harus ada di Pasar Munjul, Jakarta Timur untuk menemani Bang Wijaya berbelanja. Tapi di mana ya beliau? Ada yang lihat nggak ya? Hai Bang, Ya. ketemu juga. Nah, Iya. lagi mau belanja apa nih sekarang? Ini mau belanja kikil, sama bakso, sama kulit lumpia. Oke, kikil, bakso, kulit lumpia juga. Nah, jadi nanti kita akan masak ya Bang ya? Iya. Sip, ya udah. Kalau gitu kita lanjutin belanja dulu ya pemirsa. Banyak sekali bahan-bahan yang dibeli, mulai dari usus, kikil, ceker, dan masih banyak lagi. Kenapa sih banyak banget? Karena bahan-bahan yang dibeli adalah yang akan dimasak dan dijual sebagai menu andalan di angkringan nanti malam. Pemirsa berat banget. Nah, setelah kita belanja, kita akan segera ke rumah abangnya untuk nanti kita masak-masak sebelum nanti kita jualan di angkringan. Yuk lanjut. Nah, sampailah kami di rumah Bang Wijaya. Sebelum masak, bahan-bahan yang tadi kita beli, kita keluarkan satu persatu dan dibersihkan. Setelah itu, saatnya kita masak-masak. Misi Mbak. Iya. Waduh, lagi masak apa nih Mbak? Masak ati sama usus. Oh, ati sama usus. Saya boleh bantuin Mbak? Boleh. Boleh. Oke, biasanya berapa lama sih Mbak ini? Ini paling 15 menitan. 15 menit. Sama semuanya untuk yang sayap sama yang ini juga. Ini udah Bang. bumbuin. Oh, ini udah dibumbuin. Oke, pemirsa. Udah dibumbuin 15 menit biar bumbunya meresap-meresap dulu dan nanti akan enak pokoknya. Yuk lanjut lagi ya. Jangan ngiler. Wele, baru masak aja udah bikin ngiler. Apalagi nanti ya pemirsa, kita tahan dulu karena bahannya sudah matang, akan kita tusuk-tusuk agar menjadi sate. Yummy. Oke, pemirsa, ini kan tadi kita sudah masak ususnya. Ususnya udah jadi nih. Nah, sekarang kita akan tusuk-tusuk untuk siap dijadikan sate usus dan juga ini nih yang ayamnya juga kita akan olah-olah lagi biar nanti siap dijual. Yuk. Setelah cuci tangan, saatnya kita tusuk-tusuk. Hati-hati ya pemirsa, agar tangan tidak tertusuk, apalagi hati. Mas, nih ususnya udah jadi Mas. Kita tusuk-tusuk ya. Ajarin dong Mas, gimana nih caranya? Mbak. Nggak sadar nih ya, sudah lebih dari 1000 sate, saya dan teman-teman lain tusuk. Yuk kita lanjut rapikan. Oke, pemirsa, ini semuanya sudah selesai di packing. Udah ada telur, udah ada ati, ikan, dan semuanya sambalnya juga di sana. Kita akan rapihkan dan kita akan bawa ke tempat jualannya nanti di depan sana pakai gerobak. Wah, saya harus kuat nih. Yuk, lanjut. Seluruh barang dan bahan jualan dimasukkan lagi ke dalam gerobak untuk kita dorong ke lokasi jualan yang jaraknya lumayan jauh. Sampai 3 orang. Wah, kuat nggak ya dorong? Yeay, semuanya udah dimasukin ke roda. Sekarang kita akan dorong ke tempat jualan. Nah, ini udah ditemenin nih sama mbaknya. Waduh, jadi lebih semangat lagi. Semoga laris ya hari ini ya. Semoga habis, amin. Yuk, lanjut. Gimana Mas? Oke. Ampun hiu, gerobaknya ini berat banget. Sampai harus 4 orang yang bantu dorong saat melewati jalan menanjak. Hati-hati ya saat berjalan di pinggir dan saat menyeberang. Aduh pemirsa, ini bukan main-main, ini beneran berat. Tapi sekarang saya sudah sampai di tempat jualannya, di tempat angkringannya. Kita akan siap-siap pindahin semua ini ke meja-meja yang udah ada di sana. Yuk. Tenda angkringan mulai menjulang.
Gelaran tikar juga sudah siap diduduki pelanggan. Yang pasti, setiap menu sudah kita siapkan. Wahai, mantap! Yuhu. Menggoda banget nggak sih Bun? Lihat, ada ini ceker, ada sayap, ada ati, ada telur. Semuanya menggoda banget karena sekarang semuanya udah siap. Kita tinggal tunggu pembeli. Jadi kita akan benar-benar sibuk karena biasanya ini akan ramai banget. Yuk. Angkringan berasal dari bahasa Jawa angkring, yaitu tempat untuk menjual berbagai macam makanan dan minuman di pinggir jalan. Yang mulanya ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Harganya yang murah dan tempatnya yang santai membuat angkringan sangat populer di tengah kota sebagai tempat persinggahan untuk mengusir lapar atau sekedar melepas lelah. Lihat nih, pelanggan sudah mulai berdatangan. Yuk, mari kita layani mereka. Ini disimpan di sini Mas ya? Benar? Benar. Oke. Agak bener yang ini. Oh, yang ini. Agak malang ya, Mas. Gini. Oh. Jangan dijutekan, jangan diituin. Oke. Pemirsa, ternyata ada teknik khususnya untuk sebelum dipanggang nih. Waduh. Cara cepat karena pelanggannya banyak banget. Lanjut, pelanggan saya ingin agar menu yang dipilihnya dibakar hingga matang. Sikat, kita coba bakar yuk. Aduh. Kipas. Pegel juga pemirsa. Karena ini harus tetap dijaga apinya agar tidak terlalu besar, tapi juga jangan sampai si makanan ini gosong. Cukup 5 menit, menu yang dipesan sudah siap dihidang. Saya harus segera antar nih. Pasti pelanggannya sudah lapar. Sambil menunggu pelanggan selesai makan, kita coba bungkus nasi kucing yuk. Ya, ini adalah nasi porsi kecil yang biasa dijual di warung angkringan. Pemirsa, kalau tadi udah bakar-bakar, sekarang yang jadi ciri khas dari nasi kucing adalah porsinya yang sedikit. Nah, sebetulnya seperti apa sih cara untuk membungkusnya? Saya bareng sama Mbak Niken. Mbak Niken boleh ikut coba ya? Boleh. Oke, ini gimana nih cara ngebungkusnya tuh sebetulnya Mbak Niken? Ini nasi 1 entong. Ya, Kasih sambal. oke. Kasih teri. Oh, kasih teri. Langsung dibungkus. Oh, Udah. gitu. Oke, sip. Aku boleh coba ya? Boleh. Boleh. Silakan. Walah, saya baru tahu ternyata ada teknik khusus untuk membungkus. Ditambah juga tambahan topping sambal dan ikan asin agar rasanya lebih nendang. Ya. Ini. Ya, Ini. ya. Oh, Oke, lipat. Kasih. lumayan lah. Agak berantakan sedikit. Tapi ternyata ini adalah teknik untuk membuat bungkusan dari nasi kucing seperti ini. Ya, lanjut lagi. Lagi asik bantuin Mbak Niken ngebungkusin nasi, pelanggan yang tadi saya layani memanggil saya. Mas, bayar dong mas. Ternyata mau bayar. Apa aja mas? Tadi satenya 10, es teh manis 1, nasi 1. 2.000, nasi 2.000, 25.000. 25.000 ya? Saya harus hafal semua harga dari menu-menu yang ada di sini. Pusing, kalau lupa harga bisa rugi nanti. Makasih, Oke, Mas, ya. ya dengan mas siapa sih mas? Nama saya Fikri. Fikri. Nah, gimana nih mas? Udah makan tadi menu-menu angkringan di sini? Enak sih mas. Enak. Ini memang udah ngelanggan dari kapan? Dari zaman saya SMP tahun 2010. Kenapa sih lebih milih makan di angkringan? Satu karena harganya terjangkau, karena satunya 2.000 kan satenya. Terus sama rasanya konsisten itu enak. Makin malam, pelanggan makin berdatangan. Semuanya sibuk melayani pelanggan dengan berbagai permintaan. Ada yang minta dibungkus, dipisah sambal, dan yang lain. Wah, siap laksanakan deh. Sudah sejak tahun 2008 loh, Bang Wijaya membuka usaha warung angkringan. Lebih kurang 1.000 tusuk sate dan menu lain ia siapkan bersama dengan keluarga. Kita mulai buka usaha itu tahun 2008. Ya, alhamdulillah buka usaha angkringan ini karena dulu pernah main ke tempat tetangga yang jualan kayak gini. Jadi kita punya isi pikiran gimana kalau kita usaha kayak gini. Sehari ya kurang lebihnya sekitar 1.000 tusuk. Ya kalau omset itu kurang lebihnya sekitar 5 jutaan. Wah, hari ini sangat amat melelahkan. Menjelang tutup, tanpa sadar, saya tertidur. Saking lelahnya nih. Dede,
bangun dulu makan. Tadi udah seharian bantuin. Aduh, makasih banget loh Pak. Maaf Iya, Mas ini udah ngebantuin kayak Oh. gini, malah dapat dikasih makan. Saya dapat ilmu banyak soalnya. Iya, yuk makasih ya Dek, udah dibantuin. Nah, pemirsa memang ternyata seharian ini saya menjadi pengusaha warung angkringan tidaklah mudah. Karena harus bangun dari pagi, belanja ke pasar, belum nanti nyiapin segala macam ya. Aduh, pusing. Tapi ternyata hasilnya juga lumayan enak, favorit saya. Nah, Anda mau jadi usaha atau pengusaha dari angkringan? Edi Tangsani, Dwi Prasetyo, Jakarta.